Isu-isu pendidikan yang melibatkan anak penyandang disabilitas. 1. Aspek hukum. Pada tahun 1975, Kongres membentuk Hukum Publik 94-142 yang merupakan perombakan dari rancangan tahun 1990, yaitu Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas or Individuals with Disabilities Education Act or IDEA, yang menjelaskan persyaratan luas untuk layanan kepada semua anak-anak dengan disabilitas. Anak-anak yang dianggap memiliki disabilitas dievaluasi untuk menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan layanan. IDEA mengharuskan siswa dengan disabilitas memiliki IEP yang merupakan rencana tertulis dari program yang spesifik yang didesain khusus untuk anak dengan disabilitas. Secara umum, IEP harus memiliki satu, berkaitan dengan kemampuan belajar anak, yang kedua, khusus dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu anak dan bukan hanya menyalin apa yang ditawarkan kepada anak-anak lain, dan yang ketiga, dirancang untuk memberikan manfaat pendidikan. IDEA memiliki banyak ketentuan yang berhubungan dengan orang tua dari anak-anak disabilitas. IDEA telah diubah pada tahun 1997 yang melibatkan 1. Dukungan perilaku positif yang berupa fokus pada aplikasi secara budaya yang mengacu pada pertimbangan sejarah pembelajaran anak yang unik dan individual. Kedua, penilaian perilaku fungsional melibatkan penentuan konsekuensi kehidupan sebelumnya dan pengaturan peristiwa yang menekankan pemahaman perilaku dalam konteks yang diamati dan membimbing intervensi perilaku positif yang relevan dan efektif. Dan pada tahun 2004 disahkan kembali dan berganti nama menjadi Undang-Undang Peningkatan Individu dengan Disabilitas. Konsep lingkungan yang terbatas atau Least Restrictive Environment atau LRE terkandung dalam IDEA menyatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas harus dididik dalam lingkungan yang semirip mungkin dengan yang dimana anak-anak tanpa disabilitas dididik. Istilah inklusi berarti mendidik anak-anak dengan disabilitas secara penuh waktu di kelas reguler. Keberhasilan akademik dan sosial anak-anak lebih dipengaruhi oleh kualitas instruksi yang mereka terima dibanding dengan di mana mereka ditempatkan. 2. Teknologi. IDEA mensyaratkan bahwa perangkat teknologi dan layanan diberikan kepada siswa dengan disabilitas jika diperlukan untuk memastikan mereka mendapat pendidikan yang tepat dan gratis. Dua jenis teknologi yang dapat digunakan yaitu 1. Teknologi instruksional meliputi berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dikombinasikan dengan inovatif. Dan yang kedua, teknologi bantu terdiri atas berbagai layanan dan perangkat yang dirancang untuk membantu siswa dengan fungsi disabilitas dalam lingkungan mereka. Yang ketiga, anak-anak berbakat. Anak berbakat memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya didefinisikan dengan nilai IQ 130 atau lebih tinggi dan atau adanya bakat unggul dalam beberapa domain seperti seni, musik, dan matematika. Karakteristik anak berbakat. Yang pertama, prekositas. Prekositas yaitu menguasai bidang tertentu lebih awal dari rekan-rekan mereka. Yang kedua, berbaris ke permainan drum mereka sendiri, yaitu anak yang berbakat belajar dengan cara berbeda dari anak yang tidak berbakat. Yang ketiga, keinginan untuk menguasai. Anak yang berbakat didorong untuk memahami domain di mana mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, masalah alam asuhan, perubahan, perkembangan, dan bakat spesifik. Yang pertama, masalah alam asuhan. Peneliti menemukan bahwa orang dengan status kelas di bidang seni, matematika, ilmu pengetahuan, dan olahraga semua mendapat dukungan kuat dari keluarga dan pelatihan serta praktik. Perubahan, perkembangan, dan bakat wilayah khusus. Alasan bahwa beberapa anak berbakat tidak menjadi orang dewasa yang berbakat adalah karena mereka telah didorong keras oleh orang tua, akibatnya mereka kehilangan motivasi internal. Mendidik anak berbakat.
4 pilihan program untuk anak-anak yang berbakat. Pertama, kelas khusus, biasa disebut dengan program penarikan. Percepatan dan pengayaan dalam pengaturan kelas reguler. Melompat kelas, teleskopis atau menyelesaikan 2 kelas dalam 1 tahun, mentor dan program magang, motivasi dan mendidik anak berbakat secara efektif. Kerja studi atau program pelayanan masyarakat, yaitu penekanan berbasis masalah, menciptakan portofolio, dan berpikir kritis. Model pengayaan seluruh sekolah atau School-Wide Enrichment Model (SEM) adalah program untuk anak-anak yang berbakat untuk berfokus pada jumlah perbaikan sekolah. Sejumlah ahli berpendapat bahwa terlalu sering anak-anak yang berbakat terisolasi dan tidak tertantang di kelas. Cara beberapa guru bekerja dengan murid yang berbakat. Yang pertama, anak usia dini yang berbakat diberikan proyek yang lebih menantang untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih setiap hari. Sekolah dasar kelas 5, mereka membutuhkan pekerjaan yang akan menantang mereka. Sekolah menengah kelas 6 sampai 8 menerapkan apa yang sudah mereka tahu dengan meminta membuat sebuah jurnal. Sekolah tinggi, yaitu kelas 9 sampai kelas 12, siswa berbakat memiliki satu rangkaian masalah yang unik. Mereka perlu ditantang pada tingkat yang lebih tinggi. Hubungan mengajar. Strategi untuk bekerja dengan anak berbakat. Pertama, mengidentifikasi bagaimana Anda mengetahui apakah seorang siswa berbakat. Yang kedua, mengingat bahwa bakat seringkali merupakan domain khusus. Yang ketiga, ingat bahwa siswa berbakat sering mempelajari materi lebih cepat daripada siswa yang lainnya. Kemudian, memikirkan dalam hal kesiapan siswa daripada kemampuan. Memberikan tantangan berdasarkan kesiapan mereka. Memahami bahwa untuk beberapa siswa, program akselerasi merupakan satu-satunya pilihan yang layak. Kemudian melanjutkan untuk menilai kesiapan siswa dalam memahami materi yang lebih maju. Mempelajari dan menggunakan sumber daya untuk siswa yang berbakat. Mengkonsultasikan standar program berbakat pra tingkat 12.